Baik, kalau gitu kita lanjut ke membacakan Al-Quran, yaitu surat nomor 37, ya, surat As-Saffat ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-61, ya. Monggo Bu Reni Sudarwati dibaca. Nggih, mohon izin Pak Ustadz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمؤذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون Sadaqallahul azim. Iya, luar biasa. Monggo. Nggih. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lalu mereka berhadap-hadapan satu sama lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia pernah mempunyai seorang teman yang berkata, apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit? Apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Dia berkata, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka dia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. Dia berkata, demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku.
Dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Maka, apakah kita tidak akan mati? Kecuali kematian kita yang pertama saja di dunia. Dan kita tidak akan diazab di akhirat ini. Sungguh, ini benar-benar kemenangan yang agung. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah beramal orang-orang yang mampu beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Bu Reni. Saya sampai juga ingin menangis rasanya dengan Al-Quran ini. Ya, ini cerita yang benar, wahyu dari Allah. Menjelaskan kepada kita menyesalnya orang kafir yang diseret ke dalam neraka. Dan kita itu kadang-kadang mempunyai teman juga yang akan membawanya ke sana. Maka tatkala kita membaca Al-Quran, kemudian menghayati kandungannya, mata itu tidak bisa ditahan. Berkaca-kaca mengeluarkan air mata. Dan janjinya kata Nabi kita, siapa yang pernah mengeluarkan air mata? Karena takut kepada Allah, maka mereka akan di dalam naungannya Allah di bawah arsy-Nya nanti di hari kiamat kelak. Dan tatkala mereka memasuk neraka seperti disebutkan dalam surat Maryam itu, maka mereka tidak akan terbakar dari tetesan air mata yang takut kepada Allah Ta'ala ini. Nah, jamaah yang berbahagia, kelompok ayat ini menjelaskan bahwa besok di surga setelah menerangkan tadi yang kemarin kita baca, mulai ayat yang ke-39 sampai ayat ke-49, menjelaskan betapa orang-orang mukmin dimuliakan oleh Allah, diberi rezeki, diberi bidadari, diberi makanan, buah-buahan, dan semuanya ya, itu diperuntukkan kepada mereka, dan mereka itu ternyata satu sama lain yang berteman di dunia ini ketemu di akhirat itu, sama-sama di surga ketemu. Nah, nanti ngobrol ya, mereka saling menceritakan masa-masa di dunia dulu ya, masa senang, masa sulit itu. Orang itu kalau menceritakan sesuatu, kemudian merasakan sesuatu kenikmatan pada saat itu, maka senang. Orang kadang-kadang menceritakan tatkala dia dulu kaya raya, hartanya banyak, ya, menceritakan itu senang, seakan-akan dia masih kaya. Ya. Ini bercerita. Nah, kita baca ceritanya ini. Fa'akbala, maka menghadap ba'duhum ala ba'din, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, yatasa'alun, mereka saling bercakap-cakap. Jadi di surga itu saling berhadapan, cangkruan di bawah pohon, duduk-duduk sambil makan, sambil minum, ya, sang cerita. Ya, seperti kalau di orang-orang di angkringan itu barangkali di dunia ini, tapi di sana gak usah bayar, orang-orang baik semua, ya, wajahnya wajah yang sejuk, ya, kata-katanya kata-kata yang tidak pernah ada yang menyakitkan orang lain. Ya tasa'alun, mereka saling bercakap-cakap, saling bertanya-tanya satu sama lain. Ya. Maka tiba-tiba menyeletuk salah satu di antara mereka, yang jagungan tadi, qala qailu minhum. Nah, maka berkatalah, ya, seorang di antara mereka, ini sesungguhnya aku kanali korin. Dulu saya mempunyai teman dekat, teman kental gitu. Ya. Nah, kemana-mana sama-sama, sekuliah sama, ya, lulusnya sama. Hanya mereka kerja di sini, saya kerja di sini, gajinya dia saling menunjang satu sama lain, membantu satu sama lain. Hanya bedanya, yang satu ini, yang cerita masuk surga itu jadi orang percaya dengan kehidupan akhirat, orang mukmin. Sedangkan yang satunya tadi, yang cerita tadi, orang-orang yang mengingkari kepada hari pembalasan, atau dia adalah orang-orang kafir, ya, gitu. Nih, jadi ini kanali korin. Saya dulu punya teman yang akrab. Lah, ternyata dilihat temannya itu kok tidak ada di surga. Ya. Yakulu, ya. Yakulu, dia berkata, a'inna kalaminal musadikin. Temannya tadi bertanya kepada orang yang beriman.
temannya tadi ingkar karena kumpulannya adalah kumpulan orang-orang yang non-muslim, yang tidak percaya atau orang kafir, orang ateis gitu ya. Maka dia bertanya, aina kalaminal musadikin. Bahaya temanku, segera kita sudah sekian lama tidak berjumpa, sekarang ini kok ada berita bahwa besok itu hari kiamat ada, orang yang mati akan dibangkitkan ada. Apakah kamu termasuk orang yang membenarkan berita itu? Aina minal musadikin. Ya. Kemudian dia lanjutkan, supaya orang yang diajak bicara yang beriman itu tatkala di dunia itu paham maksudnya. Aidza mitna. Ya, apakah apabila saya mati, kami meninggal dunia, wa kunna turaban, dan kami menjadi tanah, ya, wa idzaman, dan tulang belulang sudah hancur, aina lamadinin, apakah kami benar-benar untuk akan dibangkitkan lagi, kemudian dibalas amal perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan. Dia tanya, apa benar tak? Percaya kamu seperti itu? Ya, tentunya dia pada saat itu percaya, tapi di Al-Quran tidak disebutkan itu. Dia berkata lanjut, hal antum mutali'un. Yuk, ya, sesama teman surga tersebut, orang yang cerita tersebut itu menawarkan, ayo coba ya, kita lihat, ya, mutali'un, kita intip, kita lihat. Kita perhatikan di mana teman kita, karena ada dua tempat. Kalau nggak ada di surga, dilihat di neraka. Tiba-tiba setelah dia melihat ke arah neraka, fatoni'a, ya, maka dia pun tiba-tiba melihat ke arah neraka, ngintip gitu, lihat di neraka itu. Fara'ahu, maka dia melihatnya orang yang teman-teman itu tadi, bisa fa'il jahim, berada di tengah-tengah api yang menyala-nyala, ya, dibakar oleh Allah Ta'ala, karena tatkala di dunia itu dulu kafir, ya. Jadi di tengah-tengah neraka ini, dia begitu melihat seperti itu, hatinya seperti habis gitu, ya. Dan akhirnya terucap dalam mulutnya apa? Dia berkata, Tallahi, demi Allah, kita, ya, hampir saja kamu, ya, laturdin, ang membinasakan aku, mencelakai aku, ngajak kafir, ngajak tidak beriman, kan celaka kalau dia mengikuti itu. Aduh, ya, kamu hampir ikut mencelakai aku. Seandainya aku ikut kepada kamu, maka akan dibakar seperti kamu ini. Ya, dia berada di dalam surga. Ya, itu melihat. Jadi antara surga dan neraka itu jaraknya jauh sekali. Tapi bisa melihat karena diizinkan oleh Allah melihat. Nanti di dalam surat Al-A'raf kalau kita baca kelanjutannya ada, tapi kapan-kapan nanti kita baca. Kita teruskan di sini dulu. Walaulah nikmatu min Rabbi, walaulah, dan seandainya tidak ada nikmatu Rabbi, nikmat dari Tuhanku, lakuntu minal muhdharin, tentu aku termasuk orang diseret ke dalam neraka, dibakar di tengah-tengah seperti kamu, ya. Dan dia bersyukur sekali. Maka di surga nanti ada 4 pintu. Pintu satu untuk melihat, pintu satu adalah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kenikmatan yang paling utama. Pintu kedua adalah sesama muslim bisa saling berkunjung lewat pintu ini. Pintu ketiga adalah para malaikat saling datang untuk mengucapkan salam. Pintu ketiga ini. Pintu keempat adalah untuk melihat neraka. Supaya kita tambah bersyukur kepada Allah bahwa kita tidak termasuk minal muhdharin, orang yang diseret ke dalam neraka. Ya? Maka orang yang di surga ini saling berbicara. Apa manahnu bimayitin? Apakah kami tatkala di surga ini tidak mati lagi? Ila mau tatuna, pula kecuali mati yang pertama kali di dunia ini. Wa mau naknu bimahadibin, dan apakah kami tidak disiksa lagi setelah kematian di dunia, sekarang di akhirat ini? Maka kalau itu memang didarpakan mereka di surga itu, waduh, keuntungan yang besar sekali. Ya, dia matinya sudah tidak ada lagi, kematian itu tidak menyenangkan. Hanya di dunia, setelah itu di surga tidak ada kematian lagi. Ya, in hadzalahu wal fauzul azim. Ya, orang yang besok di surga tidak ada kematian lagi dan tidak disiksa lagi, itu adalah keuntungan yang sangat besar sekali. Ya, maka dari itu kita
kita harus mencari keuntungan yang sangat besar seperti yang disebutkan di ayat 60 ini. Maka limislihada, untuk keadaan seperti itu, untuk mendapatkan kenikmatan seperti itu, falyamali, hendaklah beramal, berbuat baik, ya, al-amilun, orang-orang yang suka beramal soleh. Karena di surga itu bukan angan-angan. Masuk surga itu bukan bayangan saja. Itu harus merupakan perilaku yang direalisasikan dengan iman yang dimilikinya. Ya. Jadi untuk itulah hendaklah orang-orang yang beriman itu beramal dengan amal-amal soleh, amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekelumit cerita. Jadi nanti sebenarnya cerita ini bisa dikembangkan lewat surat Al-A'raf, surat-surat yang lain. Mereka di neraka itu saling celah, saling caci, saling hina, ya, saling menyalahkan satu sama lain. Ya. Kalau di surga apa? Layas mauna biha ilakilan salaman salama. Di dalam surga itu tidak mendapat berita yang menyakitkan kecuali ucapan-ucapan selamat. Ya, baiklah, kita lanjutkan dengan apa yang akan kita kaji pada hari ini di kitab Tauhid. Semuanya sudah punya kitab Tauhid. Yang belum bilang sama saya, nanti tak kirimi. Ya, ada beberapa buku, 3 atau berapa ini yang tidak mempunyai buku, belum punya kitab Tauhid ini. Karena kitab Tauhid ini penting sekali buat kita untuk melandasi fondasi kita. Tapi tentunya kitab ini kalau dibaca sendiri ya kurang menarik. Ya, karena ya mungkin penjelasannya aja cuma terlalu singkat barangkali di situ. Nah, mari kita buka ya bab 14 termasuk syirik istighosah atau doa kepada selain Allah. Istighosah itu minta pertolongan, ya, minta bantuan, minta perlindungan, itu namanya istighosah. Nah, istighosah itu harus hanya kepada Allah. Kalau istighosah kepada selain Allah itu termasuk syirik, ya. Istighosah kepada Rasulullah tidak boleh, ya. Kepada malaikat tidak boleh, apalagi kepada arwah-arwah itu tidak diperbolehkan. Maka istighosah harus hanya kepada Allah. Maka di dalam kitab Tauhid itu dilandasi dengan firman Allah di dalam surat Yunus ayat 106 dan ayat 107. Monggo Pak Tomo dibaca. Ya Ustaz. Termasuk syirik, istighosah atau doa kepada selain Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yunus 106, dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang dolim. Ya, orang dolim itu orang masuk neraka, orang kafir itu orang dolim, orang fasik itu orang dolim, ya. Syirik itu juga dolim, ya. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik itu ada kedoliman yang besar. Berarti kan apa yang difirmankan oleh Allah sebagai peringatan buat kita, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dolim. Orang-orang dolim siapa? Beristighosah kepada selain Allah, ya, kepada malaikat, kepada nabi, kepada arwah-arwah, ya, kepada batu dan lain sebagainya. Wala tad'u, janganlah kalian menyeru, memanggil, ya, berdoa, menyembah juga bisa, min dunillahi, selain Allah. Malah yang fauka, karena selain Allah itu tidak akan mendapat memberi manfaat sedikit pun kepadamu, wala yadhruka, dan tidak membahayakan. Tidak memberi manfaat kalau kamu mohon, minta, berlindung, bersandar kepadanya, dan tidak akan membahayakan kamu jika kamu tidak menghormatinya, tidak mengagungkannya, tidak ada masalahnya. Selain Allah, tidak ada yang bisa mencelakai diri kita. Itu keyakinan kita, keimanan yang kita miliki harus tingkatnya seperti itu. Jangan kita masih takut sing nunggu bengawan, sing nunggu rumah, sepojokan rumah itu kadang-kadang ada orang yang cangkruan gitu, macam-macam, itu aja kita takut. Enggak, orang yang beriman tidak ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah saja ini. Fa'in fa'alta, kalau kamu sampai mengerjakan seperti itu, maksudnya kamu berlindung memohon kepada selain Allah, ya?
kemudian takut kepada selain Allah, ya, fa in fa'alta fa innaka, maka sesungguhnya engkau idzan, kalau demikian itu minal zalimin, termasuk orang-orang yang zalim, orang yang syirik, orang yang layak, ya. Kemudian amalnya tidak diterima dan akan dikelompokkan menjadi orang-orang yang layak disiksa di dalam neraka ini, ya. Ini harus hati-hati. Ayat surat Yunus ayat 106 itu kita betul-betul dilarang oleh Allah Ta'ala minta tolong, bersandar, memohon, berdoa, berlindung kepada selain Allah. Karena selain Allah itu ditandaskan tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa juga memberi mudarat. Ya. Apalagi kalau umur-umur sudah sepuh, ya, sudah tua, sudah senior, ya, seperti kita itu kok masih seperti itu, segera hilangkan jimat, ya, teluh, apa saja, ya, kelat bau, sabuk yang kita yakini dapat mendatangkan kebaikan, ya, itu buang saja, ya, buang saja. Karena apa? Karena kalau kita mati sementara keyakinan kita masih ada yang seperti itu, maka kita tidak akan selamat selama-lamanya, kata Nabi kita, ya. Akik misalnya, keris, ya, keris luk pitu, keris sangkelat, ya, nogo sosro dan yang lain-lainnya. Pokoknya keris-keris yang kita anggap mempunyai tuah, ya, itu kita buang aja, ya, karena itu akan menyebabkan Allah murka kepada kita. Yang kalau menurut surat Yunus ayat 106 itu, fa innaka idzal lamil zalimin, kalau begitu kamu termasuk orang yang zalim. Kita lanjut kepada ayat yang ke-7. Monggo, Pak. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak kurnia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang Ia kehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah, ya. Allah menjelaskan kenapa ayat 6 itu disampaikan oleh Allah kepada kita, ya. Karena semua yang menimpa kita itu seandainya yang minta itu adalah keburukan, tidak bisa yang menghilangkan kecuali Allah. Demikian juga kalau kita akan mendapat karunia kebaikan, kekayaan, kecerdasan, ya, kemudian ilmu, ya, dan lain, nggak ada yang bisa menghalangi, ya. Semua itu adalah karena karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yusibu bihi mayasa, dia akan memberikan kebaikan itu kepada siapa saja yang dikehendaki di antaranya min ibadi, di antara hamba-hambanya. Jadi saya baca ayatnya, wa in yamsaskallahu bidzurik, ya. Seandainya atau jika Allah menimpakan kepadamu suatu mudarat, suatu bencana, suatu celaka, penyakit, ya, fala kasifalahu, maka tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat itu, sakit itu, ilahu, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Maka dari itu kalau kita masih takut kepada corona yang sudah tidak ada itu, kita yuk keterlaluan sudah, ya. Sama Allah itu tidak takut. Kalau sama corona takutnya sampai tidak ada yang ditakuti, jika masih takut saja. Barangkali katanya ini, ya. Kita percayalah bahwa tidak akan menimpa kita kecuali yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala pasti menimpa kita, dan tidak kita bisa menghindari kalau itu akan menimpa kita. Kita lihat sebentar di dalam surat At-Taubah, ya, surat Taubah surat nomor 9 ayat 51. Monggo Pak, surat 9 ayat 51. Katakanlah Muhammad, sekali-kali tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Iya, ya coba ya. Kul, katakan Rasul, ya, kepada sahabatmu, jangan pernah takut kepada selain Allah, karena lain yusibanna, ya, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami, ilah, kecuali ma kataballahu lana, kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah buat kami, pasti kami kena, ya. Kalau nggak ditetapkan tidak kena. Wa dialah Allah maulana, pelindung kami, wa 'alallahi, dan kepada Allah Ta'ala sajalah fal yatawakkalul mu'minun,
orang-orang mukmin itu bertawakal, menyerahkan dirinya, mempercayakan dirinya hanya kepada Allah. Kalau kita masih takut kepada selain Allah, ini gunanya tauhid belajar seperti itu. Kalau kita di dalam hati kita kok masih ada takut kepada selain Allah, itu coba diperbaiki mulai sekarang saja. Karena siapa yang takut kepada selain Allah, nanti tatkala masuk kubur, ya, maka semua yang ditakuti selain Allah itu akan datang ke kuburnya dan menyiksanya sampai hari kiamat. Jadi hati-hati ya, jangan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Siapa yang takut hanya kepada Allah, mereka akan diamankan oleh Allah Ta'ala. Siapa yang berharap kepada Allah, maka dia akan diberikan harapannya. Suatu saat Rasulullah pernah mendatangi seorang pemuda yang sudah sakit menjelang ajalnya, ya, sudah hampir sakaratul maut gitu, ya. Ditanyakan, wahai anak muda, apa yang ada di dalam hatimu sekarang ini? Ya Rasulullah, saya sangat berharap kepada rahmat Allah pada saat ini, ampunan dari Allah, karunia-Nya, ya, sifat kasih sayangnya. Namun saya juga takut ya Allah ya Rasulullah dengan dosa-dosa yang pernah saya kerjakan. Apa kata Nabi? Kamu akan diselamatkan dari apa yang kamu takuti dan akan diberi oleh Allah harapanmu, yaitu rahmat dan ampunan dari Allah setelah diselamatkan dari api neraka. Ya, begitulah ya, kalau kita betul-betul bertawakal kepada Allah. Oleh karena apa di ayat ini, kita kembali pada ayat ini ya. Jadi kalau kita mendapat kebaikan itu mendapat keburukan di akhirat menghilangkan kecuali Allah. Ya, juga wa in yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kepadamu kebaikan, fala radda li fadli, tidak ada yang bisa menghalangi pula karunia Allah Ta'ala. Jadi orangnya itu jadikan dulu enggak berjanji, sekarang kok jadi kaya raya, tanahnya banyak, mobilnya juga banyak, bagus-bagus semua, rezekinya lancar. Padahal dia itu hanya cuman enggak ada usaha sekolahnya juga tidak seberapa. Itulah Allah memberi karunia. Kita barangkali kalau di YouTube melihat orang yang suka menyediakan makan orang ini, ya, sehari paling tidak dia mempunyai berapa restoran, 200 orang sampai 500 orang, ya, makanan gratis, rezekinya terus dikasih banyak terus, ya. Nah, namanya saya lupa itu di YouTube itu ada, ya, diwawancarai juga seperti itu. Ternyata Allah Ta'ala kalau memberikan tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau juga dia akan menghalangi, tidak ada yang bisa memberikan. Di dalam doa ini, Allahumma lamani alima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yang fa'udal jadu mikal jadi. Ya, itu doa yang sering diajarkan Nabi kepada kita. Yusibu bihi mayasya. Dia akan memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki min ibadih, dari hamba-hambanya. Wa wal ghafurur rahim, dan dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di ujungnya itu memberikan harapan yang besar bagi kita supaya tetap mohon ampun kepada Allah, ya, karena dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang lagi. Setelah diampuni dosanya, semuanya disayang, dimasukkan ke dalam surganya. Dan kita masuk pada ayat berikutnya. Monggo, Pak. Surat Al-Ankabut ayat 17. Surat Al-Ankabut ayat 17. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Nah, inilah Pak, kadang-kadang kita ke Gunung Kawi, ke Solo atau ke mana itu mencari sugihan. Ya, supaya kita kaya, supaya mudah ini kita pergi ke Gunung Kawi, nanti disediakan bancaan. Kalau bancaannya kepala sapi berapa, kalau sapi utuh berapa, kalau kambing berapa, kalau ayam berapa, sudah ada daftarnya itu. Ya, saya lihat di dinding itu ya. Saya kepingin tahu saja apa sih sebenarnya kok rame-rame ke Gunung Kawi itu. Memang di sana itu antrinya masalah. Katanya kalau Jumat, apalagi Jumat Legi, kalau mau masuk kubur itu datang jam 9 itu. Ya, sampai sore itu datang nanti sampai ke kuburan itu kan saking antrinya itu jam 3. Jam 3 atau jam 4 menjelang subuh atau bahkan sudah subuh baru sampai ke kuburnya. Ya, untuk mencari kekayaan pesugihan.
Kalau kita tukang dodol bakso, kepengen penghasilannya 1 hari, ya, 1 juta misalnya, beli irus, ya, hidupnya di sana harganya 1 juta. Maka ini kemudian disuruh bacaan ini, syukuran ini. Kalau nanti sudah berhasil, suruh datang ke sana, ini dan itu, ya. Maka di ayat ini, ya, Allah menjelaskan, innallazina, sesungguhnya orang-orang yang tak buduna min dunillahi, yang menyembah, ya, yang mengabdi selain Allah, la yamlikuna lakum, maka selain Allah itu tidak mempunyai kekuatan, kemampuan sedikitnya untuk kamu rizqan, memberi rezeki. Jadi selain Allah tidak ada yang bisa memberi rezeki. Jadi orang yang telah datang ke Makkah dari kaya itu, yang memberi rezeki juga Allah. Kuburan itu tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Wabtahu, maka carilah, mintalah indallahi, di sisi Allah, rezeki, ya. Mintalah rezeki, ya Razak, ya Razak, ya Allah yang memberi rezeki. Saya sekarang dalam keadaan kesulitan, ya Allah. Istri saya sedang hamil, pekerjaan saya tiba-tiba dipecat, ya Allah. Saya tidak mempunyai uang sedikit pun, ya Allah. Saya mohon kepadamu rezeki yang halal, yang barokah. Minta kepada Allah. Kalau sungguh-sungguh minta dan kita tidak berbuat dosa kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikannya kepada hambanya ini. Ya, ini janjinya Allah seperti itu. Kemudian wa'budullaha wa'buduhu, dan sembahnya hanya kepada Allah saja, waskuru lahu, dan bersyukurlah. Kalau kamu sudah bisa menyembah kepada Allah, diberi rezeki dan diberi kesehatan, bersyukurlah kepadanya. Ilahi, kepadanya turja'una, kamu nanti semua akan dikembalikan kepada Allah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita membaca Al-Quran paling tidak ngerti wong-wongane gitu, ngerti mufradahnya satu persatu, itu kita akan menjadi enak gitu ya. Coba aja kita baca sendiri, diulangi baca lagi, diulangi dibaca lagi, kemudian coba renungkan kandungannya, ya. Maka kita seperti menyelam di tengah lautan yang dalam, semakin menyelam semakin indah nanti Al-Quran ini. Saya pernah ngaji dulu di Sering, ya, Sidoarjo Sering itu yang sebelum tenggelam ini, di mana itu, Lumpur Lapindo itu sebelum tenggelam itu, saya kalau hari Rebo itu ngaji di sana habis maghrib itu pulangnya sampai di rumah itu jam 11 malam atau setengah 12 malam baru sampai di rumah, pakai Vespa, membawa Vespa dari Surabaya itu ke sana. Ini dia tuh mengajarkan Al-Fatihah saja, diulang-ulang, ya, diulang-ulang, dan setiap pengulangan itu mendapat makna-makna yang berbeda dari kemarin. Maka Al-Quran tidak pernah membosankan bagi siapa saja yang ingin mempelajari. Kalau tadi dengan Ustadz jadi diterangkan tentang cara membaca yang tartil, menarik sekali. Semakin kita mempelajarinya juga semakin menarik. Kalau kita mempelajari ingin mendapatkan buah teknologinya yang diterangkan oleh Al-Quran, ya, misalnya seorang dokter diterangkan bagaimana terjadinya embriologi, ya, terjadinya seorang bayi mulai dari bakal bayi sampai jadi bayi sampai meninggal dunia dan seterusnya. Al-Quran menjelaskan dengan sempurna. Kita lanjut, ya, monggo Pak. Allah berfirman dalam surat Al-Aqaf ayat 5 dan 6. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang tiada dapat memperkenalkan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan mereka. Ya, jadi hati-hati. Allah sudah mengingatkan kepada kita dengan banyak peringatan ayat-ayat itu. Waman adzalu, siapa yang lebih sesat mimman yad'u, dari orang yang menyeru, orang yang menyembah, yang menyeru, yang berdoa, ya sama saja ya. Min dunillahi, selain Allah. Dia berdoa kok kepada selain Allah, minta kepada malaikat, kepada Rasulullah, apalagi minta kepada orang sudah meninggal dunia, ya, istighosa kepada mereka ini, ya. Waman adzalu, siapakah yang lebih sesat mimman yad'u min dunillahi, dari orang yang menyeru, meminta, memohon selain Allah, layas tajibu tahu,
yang diminta itu tidak bisa memenuhi apapun kebutuhan mereka. Fayastadibu lahu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya. Wahum, dan mereka, ya, yang diseru itu min du'aihim, dari seruan mereka, dari doa mereka, ghafilun, mereka lalai, nggak ngerti. Jadi seperti minta patung. Ya, di hadapan patung itu mengatakan apa-apa, patung itu nggak ngerti apa-apa. Di kuburan juga gitu, patokan itu dijak omong, bah, ya, macam-macam itu nggak ngerti sama sekali. Dia tidak akan bisa memberikan, meskipun bisa barangkali datang ke makan sunan yang dianggap sunan keramat gitu, kemudian minta ke sana, kita syirik. Ya, kalau sudah syirik berbahaya. Kalau kita boleh ke kubur gitu, ya, ziarah kubur itu mendoakan orang yang meninggal dunia supaya amalnya diterima, doanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita menjadikan mereka teladan cara beramalnya, cara bertauhidnya, ya. Itu berteladan kepada mereka, bukan minta-minta. Ya, orang sudah mati itu tidak bisa memberi apapun kepada orang yang hidup. Bahkan orang mati lebih banyak mengharapkan dari orang yang hidup, yaitu doanya, ya, doa-doa kita. Jangan sekali-kali kita minta kepada orang yang sudah meninggal. Besok, wa idza khusiron nasu, dan apabila manusia itu sudah dikumpulkan di padang mahsyar nanti, kanu adalah mereka itu yang disembah itu laum bagi mereka a'daan, musuh, ya. Sing disembah selain Allah itu nanti jadi musuh, akhirnya mengingkari tentang penyembahan mereka ini. Wa kanu dalam mereka bi ibadatihim kafirun, dan mereka mengingkari tentang penyembahan mereka ini, ya. Itulah yang menyebabkan bahwa kita harus menyembah kepada Allah, karena hanya Allah memang. Jadi judulnya nggak boleh istighosah. Istighosah minta pertolongan, perlindungan itu kepada selain Allah tidak boleh. Kalau kita beristighosah kepada Allah, ya bolehlah tentunya, karena itu disyariatkan. Yang ayat yang ke surat An-Naml 62, monggo Pak. Atau siapakah yang memperkenalkan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatnya. Iya, jadi ini kembali pelengkap ayat-ayat yang menjelaskan bahwa sedikit pun kita tidak boleh bersandar meminta bergantung kepada selain Allah. Ya? Karena apa? Yang dapat mengabulkan doa bagi orang yang sangat kesulitan itu hanya Allah. Selain Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Teruskan Pak At-Tabrani. At-Tabrani dengan menyebutkan sanadnya meriwayatkan bahwa pernah terjadi pada zaman Nabi SAW, ada seorang munafik yang selalu mengganggu orang-orang mukmin. Maka berkatalah salah seorang di antara mereka, marilah kita bersama-sama istighosah kepada Rasulullah SAW supaya dihindari dari tindakan buruk orang munafik ini. Ketika itu bersabdalah Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya tidak boleh istighosah kepadaku, tetapi istighosah itu seharusnya hanya kepada Allah saja. Perhatikan ini. Jadi istighosah kepada Nabi saja tidak boleh. Apalagi kepada malaikat, kepada pohon, kepada makam, kepada siapa saja itu dilarang. Maka istighosah itu minta tolong. Jadi dulu itu ada orang munafik yang selalu mengganggu Nabi, mengganggu sahabat itu. Maka sahabat itu kumpul ada 1-2 orang, ya, 3 orang itu, ayo ya kita beristighosah mohon kepada Nabi supaya kita diselamatkan dari gangguan mereka itu. Maka langsung Nabi bersabda ini, sesungguhnya tidak boleh istighosah kepadaku, tetapi istighosahlah, ya, istighosah itu seharusnya hanya kepada Allah. Kembali memurnikan tauhid. Tauhid itu memang diperlukan karena tauhid ini yang menyelamatkan kita. Bahkan dalam suatu hadis yang sahih, ya, yang di kitab Arba'in, hadis nomor 42 itu, seandainya hambaku itu nanti datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, ya, kemudian datang kepadaku tidak syirik sedikit pun, maka aku akan sambut dia dengan ampunan sepenuh bumi itu. Ya, jadi dosa-dosa yang banyak di hadapan Allah tidak akan berarti
Ya, kalau mereka itu datang kepada Allah dalam keadaan tidak syirik dulunya tatkala di dunia. Ya, masih ada waktu. Monggo kandungan bab ini, monggo Pak. Pak Tomo, Pak Sutomo ada? Masih ada? Keliru di mute, Ustaz. Saya udah baca tadi. Di mute Pak Sutomo. Ya. Allah. Jangan Gini. di-mute, Pak. Ya, monggo. Kandungan Bab ini, satu, istighosah pengertiannya lebih khusus daripada doa. nah itu ada. Istighosah ialah meminta pertolongan ketika dalam keadaan sulit supaya dibebaskan dari kesulitan itu. Nah, itulah ya. Barangkali ini kadang-kadang ada yang memaknai jadi susah. Nah, kita boleh jadi lebih dari berdoa. Berdoa itu sekedar minta mungkin kebetulan kita. Tapi kalau dalam keadaan sulit sekali musim ini pekerjaannya misalnya di PHK, ya, istrinya melahirkan, kontrakan rumahnya habis, aduh ya, itu kan sumpek sudah itu. Ini orang itu beristighosah, kemudian minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh minta tolong kepada selain itu beristighosah itu namanya. Jadi sudah pekerjaannya di PHK, kemudian istrinya mau melahirkan ini, kemudian kontrakannya habis lagi, ya. Kita kan malapetaka yang susah, sulit, ya. Maka mintalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dalam arti tidak sekedar berdoa, namanya istighosah, ya. Terus Pak, yang kedua, tafsiran ayat pertama, yaitu ayat pertama menunjukkan bahwa dilarang memohon kepada selain Allah, karena selainnya tidak dapat memberikan manfaat dan tidak dapat pula mendatangkan bahaya kepada seseorang. Ya, mintaannya kepada Allah, tadi sudah dijelaskan tafsirnya, minta itu hanya boleh kepada Allah. Kenapa? Karena selain Allah tidak ada yang bisa memberi apa-apa. Ya, yang kedua terus Pak. 3. Memohon kepada selain Allah adalah syirik akbar. Ya, jadi kalau kita sampai minta kepada selain Allah, tetapi lain Pak, minta itu kalau memang yang diminta itu orang itu mampu, ya misalnya tolong anak saya diajari baca Al-Quran, itu tidak masalah, minta itu boleh seperti itu. Tolong saya dipinjami uang, ya boleh. Tapi kalau tolong misalnya anak saya supaya diberi rezeki yang lancar itu dengan cara apa? Minta kepada ustadz, minta kepada kiainya, itu tidak diperbolehkan. Karena masalah memberi rezeki itu adalah urusannya Allah, bukan urusan kita. Jadi kalau minta kepada seseorang, kepada makhluk, yang makhluk itu mampu misalnya mengerjakannya, maka boleh kita minta kepadanya. Jadi membetulkan rumahnya yang bocor, ya kalau musim hujan, itu boleh minta tolong, boleh ya. Terus Pak. 4. Bahwa orang yang paling soleh sekalipun, kalau dia melakukan perbuatan ini untuk mengambil hati orang lain, maka ia termasuk golongan orang yang zalim atau musyrikin. Ya, jangan sampai kita mencari keridhaan manusia, sementara itu Allah murka kepada perbuatan kita. Ya, itu menandakan orang kafir atau orang syirik seperti itu. Karena mengutamakan manusia lebih dari mengutamakan Allah. Siapa yang mengharap ridho manusia, sementara Allah itu murka kepadanya dengan perbuatan itu, maka dia adalah orang-orang yang zalim atau orang yang musyrik seperti itu. Yang kelima, tafsiran ayat kedua. Ayat kedua menunjukkan bahwa Allah lah yang berhak dengan segala ibadah yang dilakukan manusia, seperti doa, istighosah, dan sebagainya. Karena hanya Allah yang maha kuasa. Jika dia menimpakan sesuatu bahaya kepada seseorang, maka tiada yang dapat menghilangkannya selain dia sendiri. Dan jika menghendaki untuk seseorang yang sesuatu kebaikan, maka tiada yang dapat menolak karunia-Nya. Tiada seorang pun yang mampu menghalangi kehendak Allah. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan cukup gamblang bahwa
minta harus kepada Allah, berlindung kepada Allah, bersandar kepada Allah, berdoa, istighosah juga hanya kepada Allah, karena tidak ada selain Allah yang bisa menghilangkan sedikit saja kesulitan yang kita alami di dunia ini yang berkaitan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Allah, ya, memberi tunjuk, memberi rezeki dan lain-lainnya. Terus Pak. Keenam, memohon kepada selain Allah tidak mendatangkan manfaat duniawi. Di samping perbuatan itu sendiri perbuatan kafir. Iya, syirik atau kafir. Jadi tidak ada, Pak. Ya, jadi kita datang kepada seorang dukunnya ahli, ya, kemudian minta supaya mendapatkan jodohnya gitu. Kalau ketepatan jodoh, dapat jodoh, ya bukan dukun itu tidak bisa apa-apa. Lantaran pun juga tidak. Ya, karena memang takdir Allah itu sudah seperti itu dijalankan. Jadi tidak ada perantaran mengenai hal-hal yang hanya miliknya Allah sendiri. Ya, nggak boleh kita minta tolong kepada selain Allah dalam hal-hal yang itu hanya kekuasaan Allah semata-mata. Terus Pak. Tafsiran ayat ketiga. Ayat ketiga menunjukkan bahwa hanya Allah yang berhak dengan ibadah dan rasa syukur kita. Dan hanya kepadanya seharusnya kita meminta rezeki. Karena selain Allah tidak mampu memberikan rezeki. Ya, oleh karena itu kalau kita sedang sukses, misalnya kita nazar akan menyembelih kambing di kuburannya, ya, Mbah Pradah, ya misalnya, ya, atau siapa saja yang dianggap keramat itu, kemudian minta ridhonya kepada orang yang meninggal dunia itu syirik jadinya. Dan kita kalau tidak segera tobat sebelum meninggal dunia, maka seluruh amal yang dikerjakan akan hapus dan mereka akan menjadi penghuni neraka kekal selama-lamanya. Terus Pak. 8. Sebagaimana surga tidak dapat diminta kecuali dari Allah. Demikian halnya dengan rezeki tidak patut diminta kecuali darinya. Iya. Terus lagi Pak. Tafsiran ayat keempat. Ayat keempat menunjukkan bahwa doa atau permohonan adalah ibadah. Karena itu, barang siapa menyelewengkan kepada selain Allah, maka ia adalah musyrik. Ya, karena doa wal ibadah, doa itu adalah intinya ibadah. Jadi siapa yang berdoa kepada selain Allah, artinya berarti ibadah kepada selain Allah, maka dihukumi syirik. Ya, bahkan syirik itu sama dengan orang kafir, ya, sama-sama masuk ke dalam neraka. Ya, monggo terus. 10. Tiada yang lebih sesat daripada orang yang memohon kepada sesembahan selain Allah. 11. Sesembahan selain Allah itu tidak merasa dan tidak tahu bahwa ada orang yang memohon kepadanya. Ya, jadi besok itu orang yang menyembah selain Allah mohon kepadanya, tatkala di akhirat itu diadili, maka yang disembah itu mengingkari, mereka tidak menyembah saya ya Allah, ya. Karena ditanyakan apakah kamu memerintahkan, ya, supaya orang ini menyembah kepadamu, ya. Dan soalnya kalau dia memerintahkan, dia sudah kena dosa, dia mengingkari. Oleh karena itu besok di akhirat jadi musuh, ya. Terus 12. Permohonan itulah yang menyebabkan sesembahan selain Allah membenci dan memusuhi orang yang mohon kepadanya pada hari kiamat. Iya, ya. Jadi saya kira sementara dulu cukup sekian. Ya, saya kembalikan pada Pak HMA supaya ya ditutup mungkin dengan doa dulu karena sudah cukup saya kira penjelasannya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan sekarang boleh, ditanyakan nanti juga boleh. Monggo Pak.